Shalom, KM merupakan pelayanan kelompok sel yang ada di Gereja Pengharapan Allah Surabaya, di mana kami bukan hanya mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tetapi kami juga dimuridkan. Melalui CARE, kami mendapatkan penguatan dan dorongan untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Walau akhir-akhir ini kami sering tidak bisa bertatap muka, tapi hal ini tidak menghalangi kami untuk terus membangun kesatuan hati, saling memberi semangat, saling memberi dorongan melalui berbagai media yang ada. Persaudaraan erat yang kami rasakan di tengah-tengah keluarga rohani ini sangat membantu kami untuk menjadi lebih baik setiap hari. Mari kita terus bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus melalui persekutuan yang sehat dan alkitabiah. Kiranya hidup kita semakin berbeda dengan dunia ini dan hidup kita boleh berdampak bagi dunia ini. Mari kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, pulihkan hati kami dengan kasih-Mu. Tuhan, bentuklah setiap hati kami jadi seperti-Mu. Kami mau kudus berkenan di hadapan. Kami mau percaya. Kami mau serupa dengan gambaran. Haleluya. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu,
kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Yesus, haleluya. Kasih-Mu yang sempurna memulihkanku, membentuk hidupku. Kau yang layak aku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus
bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Puji syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Tidak lupa saya menyampaikan apresiasi kepada setiap tim yang sudah melayani dengan luar biasa, baik di mimbar maupun di belakang layar. Tuhan sungguh menghargai setiap jerih lelah saudara. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tanpa-Mu kami rapuh, dan sesungguhnya tanpa-Mu kami binasa. Karena itu hidupkanlah kami, kuatkan dan teguhkanlah kami lewat firman-Mu, sehingga kami mengawali pertandingan iman kami dengan baik, menjalaninya dengan baik, dan mengakhirinya dengan baik bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus senang menggunakan ilustrasi atau perumpamaan di dalam pengajaran-pengajarannya. Perumpamaan menolong seseorang untuk memahami pesan firman Tuhan dengan lebih mudah. Para muridnya melakukan hal yang serupa, tidak terkecuali Rasul Paulus. Kalau kita melihat 1 Korintus, terutama ayat yang ke-9 yang menjadi bahan perenungan kita hari ini, saudara akan melihat bagaimana Paulus menggunakan pertandingan olahraga untuk menggambarkan kehidupan orang percaya. 1 Korintus. Pada waktu kitab ini ditulis oleh Paulus, kita tahu pada masa itu pemerintahan Romawi berkuasa di banyak tempat di muka bumi ini. Baik di Yunani maupun di luar Yunani, pemerintah Roma banyak membangun stadium olahraga untuk mempertontonkan pertandingan kepada khalayak ramai. Jadi pada waktu Paulus menggunakan gambaran pertandingan untuk menggambarkan kehidupan orang percaya, itu akan membuat orang-orang zaman itu lebih mudah memahami pesan yang disampaikan firman Tuhan lewat tulisan Paulus. Dan pertandingan yang menjadi gambaran kehidupan orang percaya digambarkan Paulus dalam 1 Korintus menggunakan pertandingan lari. Pertandingan lari yang dimaksud di sini bukan pertandingan lari sprint atau lari cepat, tetapi pertandingan lari maraton atau lari jarak jauh yang sekaligus menjadi judul dari pesan firman Tuhan hari ini, maraton. Lari maraton sangat berbeda dengan lari sprint atau lari cepat. Di dalam lari sprint, kecepatan merupakan faktor utama untuk memenangkan pertandingan. Tapi di dalam lari maraton, kecepatan bukan satu-satunya ukuran untuk memenangkan pertandingan. Dibutuhkan ketahanan, kekuatan untuk bertahan dalam durasi waktu yang panjang, menyelesaikan trek atau lintasan yang panjang pula. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pelari maraton yang cukup terkenal pada masanya. Pelari itu bernama James Henry Peters, atau mungkin dunia lebih mengenalnya sebagai Jim Peters. Jim Peters adalah pria kebangsaan Inggris
yang memecahkan rekor dunia maraton 4 kali. Dia adalah pelari maraton pria pertama yang bisa menyelesaikan lari maraton di bawah 2 jam 20 menit. Bahkan dia memecahkan rekor yang lebih baik, dan lebih baik sampai 4 kali. Tapi dunia tidak akan pernah lupa dengan sebuah peristiwa yang dicatat dalam sejarah sampai hari ini. Tahun 1954, pada waktu Vancouver Commonwealth Games digelar, seperti biasa, Jim Peters mengawali lari maratonnya dengan sangat baik. Bahkan dia menjalani dengan luar biasa baik. Karena dia berlari 14 km memimpin di depan. Semua orang sudah yakin Jim Peters akan memenangkan pertandingan tersebut seperti yang sudah-sudah. Dan bukan hanya itu. Tahukah saudara, pada waktu dia memasuki stadion, dia memimpin 17 menit di depan teman-temannya. Wow! 17 menit dalam sebuah pertandingan adalah sebuah jarak yang tidak main-main. Itu kenapa saudara juga perlu tahu. Pada waktu dia masuk stadion untuk pertama kalinya, sebagai pelari pertama yang masuk stadion itu, dia dalam proses, dia dalam kondisi akan memecahkan rekor berikutnya untuk yang kelima kali. Dan sudah tahu, dia sedang memecahkan rekor 10 menit lebih awal dari rekor sebelumnya. Luar biasa sekali. Tapi tragis, karena pada waktu beberapa ratus meter di depan dia melihat garis finish, tiba-tiba dia kehilangan tenaganya. Seluruh badannya terasa lemah lunglai. Dia mulai berjalan, dan bukan hanya berjalan, tapi dia mulai berjalan dengan goyah, berjalan dengan sempoyongan. Dan tahukah saudara, sekitar 600 meter menjelang garis finish, Jim Peters jatuh tumbang, jatuh pingsan di pelukan pelatihnya. Tragis bukan? Saudara bisa membayangkan 14 km dia mengawali, menjalani dengan luar biasa. Dia pemenang, dia ada di depan, bahkan 17 menit di depan yang lainnya. Bukan hanya itu, dia dalam perjalanan memecahkan rekor. Mungkin kita berpikir seperti ini, aduh, coba dia bertahan sedikit lagi. Tentu dunia sampai hari ini akan mengenang dia dengan rekor yang luar biasa itu. Tapi sesuatu yang tidak terduga hari itu terjadi, di mana dia jatuh tumbang hanya beberapa ratus meter dari garis finish. Dari cerita yang saya ceritakan ini, Bapak Ibu Saudara tentu bisa mengerti kenapa Paulus di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 menggunakan ilustrasi atau perumpamaan atau gambaran pertandingan lari maraton untuk menggambarkan kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya bukan hanya tentang menerima Yesus, dibaptis. Kehidupan orang percaya bukan hanya berhenti pada saat saudara melayani, tapi kehidupan Kristen bicara tentang kehidupan yang panjang, bahkan itu tentang seumur hidup kita. Ada banyak orang mengawalinya dengan baik, mungkin menjalaninya sampai hari ini dengan baik, tapi tidak sedikit menjelang akhir hidupnya justru dia meninggalkan Tuhan. Dia jatuh, dia jauh dari Tuhan. Saudara, mari buka hati untuk firman Tuhan. Mari buka hati untuk pesannya, supaya saudara dan saya bukan hanya mengawali pertandingan iman kita dengan baik, tapi kita menjalaninya dengan baik. Dan saya berdoa, setiap kita yang mendengar firman dan mau melakukannya, hari ini akan mengakhirinya satu kali kelak dengan luar biasa baik. Kalau kita membaca di ayat yang ke-24 dari 1 Korintus pasal 9,
Saya boleh bacakan buat saudara, dikatakan di sana, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, dikatakan di sana, semua peserta turut berlari. Semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk kita memperoleh hadiah. Tetapi dikatakan juga hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ini bukan berarti hanya satu orang yang bisa masuk surga, hanya satu orang yang bisa peroleh upah surgawi. Tetapi Paulus sedang menekankan dalam pertandingan, dalam gambaran atau perumpamaan pertandingan, untuk memperoleh hadiah itu perjuangannya luar biasa. Itu membutuhkan kerja keras. Itu kenapa pesan yang pertama yang disampaikan Paulus melalui tulisannya, firman Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya, oke, saudara dan saya bisa atau punya kesempatan untuk memenangkan hadiah, memenangkan upah surgawi, tapi jangan lupa, kita harus berlari begitu rupa. Inilah pesan yang pertama yang Alkitab mau ajarkan kepada saudara dan saya, larilah begitu rupa. Saudara dan saya punya kesempatan yang sama, mengawali dengan baik. Tetapi untuk kita mengakhiri dengan baik, saudara harus berlari begitu rupa. Kita harus bertanding, kita harus berjuang dengan keras. Jadi jangan sedikit-sedikit kita mulai hari ini berkata, aduh kok masalahku banyak ya, aduh kok tantanganku banyak ya. Karena dalam gambaran pertandingan, untuk memenangkan dan menjadi juara, untuk memperoleh hadiahnya, butuh perjuangan. Butuh ketahanan. Dan itu tidak hanya memulai pertandingan kemudian langsung menang. Ada proses yang harus kita jalani. Itu kenapa Paulus berkata, larilah begitu rupa. Berjuanglah sedemikian rupa. Dan Paulus bukan hanya bicara tentang keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan, Efesus 2 ayat 8-9, kalau saudara baca di layar, saudara menemukan di sana, itu adalah keselamatan, adalah anugerah, adalah kasih karunia. Bukankah firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman? Itu bukan hasil usahamu. Loh, kalau itu memang bukan hasil usaha saya, kalau itu adalah anugerah Tuhan, lalu untuk apa saya berjuang? Untuk apa saya lari begitu rupa? Paulus sedang mengingatkan saudara dan saya, ada mahkota, ada upah surgawi untuk setiap jerih lelah saudara memelihara iman saudara di muka bumi ini. Saudaraku, hidup ini pertandingan. Jangan gampang mengeluh kalau ada banyak masalah. Ini pertandingan yang harus kita menangkan. Itu kenapa Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang ke-5, maksudku ialah hiduplah oleh roh, kata firman Tuhan. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Di dunia yang cemar oleh dosa ini, kita akan terus bertanding melawan kedagingan kita. Kita harus mengalahkan keakuan kita. Kita harus mengalahkan sikap egois kita. Kita harus mengalahkan zona nyaman kita. Kita harus mengalahkan perasaan ingin selalu dihargai. Kita harus mengalahkan perasaan ingin selalu dipedulikan tanpa mempedulikan yang lain. Saudara, inilah pertandingan yang harus kita menangkan. Dan tentu tidak mudah. Pada titik awal pertandingan di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Itu garis start kita, saudara. Dan kita mulai berlari. Pada waktu kita memutuskan meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia yang baru, saudara tahu persis bahwa masa lalu kemudian tidak hilang begitu saja. Kita yang dulu mungkin suka main wanita, begitu kita memutuskan untuk menjadi manusia baru, tidak serta-merta mata kita kemudian tidak tertarik sama sekali untuk melihat wanita cantik, bukan? Kita yang dulu terjebak dengan narkotik, dengan obat-obatan terlarang, tidak serta-merta kemudian kita menjadi sembuh dan tidak tertarik lagi untuk mencoba lagi.
Itu kenapa hari ini kita terus menemukan kasus-kasus narkoba diisi oleh orang-orang yang sama, yang jatuh di lubang yang sama. Tidak mudah. Kita yang dulu kecanduan pornografi, apakah kemudian kita begitu mengawali pertandingan iman kita menjadi orang percaya, terima Yesus, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, kemudian kita tiba-tiba berpikiran suci setiap hari? Tentu tidak. Ada kedagingan, ada nafsu duniawi yang kita harus kalahkan setiap hari. Seperti halnya orang yang berlari maraton. Pada waktu dia berlari, apakah kemudian dia tidak ada halangan, dia hanya berpikir tentang garis akhir dan akhirnya menang? Tidak. Tentu dalam sekian kilometer ada masa-masa aduh haus. Sekian kilometer ada perasaan aduh kakinya linu, capek. Sekian waktu ada tantangan lagi, aduh kesleo kena batu. Saudara, tantangannya banyak. Kenapa? Karena perjalanannya memang panjang. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus, ayo menangkan upah surgawimu atas semua jerih lelah kita memelihara iman kita di muka bumi ini. Dan memang tidak mudah kalau kita menjalaninya sendirian. Itu kenapa kita harus datang ke Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan dan pertolongannya setiap waktu. Supaya kita mampu mengalahkannya. Supaya kita mampu bukan hanya mengawali, menjalani, tapi juga mengakhirinya dengan baik. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dengan kata lain, kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Bagaimana kita tetap tinggal di dalam Dia? Disiplin dengan saat teduh pribadi kita. Disiplin dengan perenungan firman Tuhan setiap hari. Jangan hanya membaca firman, membuka Alkitab saudara, baik itu manual maupun digital, online, hanya pada saat saudara ke gereja. Jangan hanya saudara menyembah pada waktu saudara pelayanan, tetapi setiap hari dalam hidup kita, mari kita libatkan Tuhan. Mari kita disiplin membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Karena di dalam Dia segala perkara dapat kita tanggung. Dan kita akan dimampukan untuk memenangkan pertandingan lari ini. Nah, di ayat berikutnya dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Saya garis bawahi di sana supaya saudara mengerti bahwa menguasai diri artinya tidak boleh berbuat seenaknya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi kalau lari maraton di dunia adalah untuk mahkota yang fana. Tetapi kita, pertandingan iman, lari maraton rohani kita ini adalah untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya lompat ke ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kata ditolak di bagian terakhir ini diterjemahkan dalam beberapa terjemahan Inggrisnya dengan kata disqualified atau didiskualifikasi atau dikeluarkan dari pertandingan, atau mungkin kemenangannya tidak dianggap resmi atau dianggap sah, ya, menjadi batal dalam. Oke, jadi apa pesan firman Tuhan yang kedua hari ini adalah berlatihlah dan ikuti aturan main. Saudara, pada masa Yunani, pada saat seseorang ditentukan untuk masuk ke stadium dan mengikuti sebuah pertandingan, dalam hal ini pertandingan lari maraton, konon persiapan yang dilakukan oleh seorang pelari secara khusus untuk mempersiapkan dirinya mencapai 10 bulan. 10 bulan latihan rutin setiap hari, disiplin setiap hari bersama dengan pelatihnya. Ini menggambarkan saudara bahwa pertandingan bukanlah dicapai dengan enak-enakan, dengan cari kenyamanan. Demikian juga mahkota kehidupan, mahkota kekekalan itu apalagi
Paulus mencoba menggambarkan di sini butuh persiapan dan latihan yang luar biasa. Kadangkala dalam perjalanan iman kita jatuh, kita gagal, dan kita bangkit lagi. Kita belajar dari kesalahan masa lalu kita. Oh, kalau dulu saya buat ini ternyata keliru. Oh, dulu ternyata kalau saya punya hutang, saya hutang lagi untuk tutup hutang saya, itu salah. Saya harus berbuat lain yang lagi. Saya harus coba lebih produktif daripada konsumtif. Pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan kita itu merupakan latihan buat iman kita. Dan itu tidak bisa 1 hari 2 hari kemudian kita langsung jadi pemenang. Butuh latihan berhari-hari. Saudara, bukan hanya itu pesannya, tapi dikatakan saudara berkali-kali disampaikan oleh Paulus, kita harus belajar menguasai diri. Tadi saya sudah bahas sebentar. Orang dikatakan menguasai diri artinya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Saudara dan saya dimerdekakan dari dosa, bukan untuk menjadi bebas tanpa batasan kemudian kita merdeka untuk berbuat dosa, bukan. Tapi kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan dari perbudakan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Adalah supaya saudara dan saya bisa hidup lebih baik, menjadi berkat lebih baik bagi banyak orang. Saudara, itu kenapa 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding. Satu, saudara, ya kalau nggak bertanding ya nggak mungkin menang toh. Jadi yang pertama dia harus bertanding, dan bukan hanya bertanding tetapi dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Maksudnya tidak pernah lihat pemain sepak bola menang kejuaraan karena dia duduk di pinggir lapangan. Nggak bisa, karena aturannya nggak boleh begitu. Perenang menang karena dia tendang perenang di sampingnya. Kalau dia tendang, didiskualifikasi, dia dikeluarkan dari pertandingan. Dia tidak boleh menang lagi. Dengan kata lain, saudara, ada batasan-batasan yang harus dihormati. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang tidak perlu dan tidak selayaknya kita lakukan sebagai orang percaya. Dengan kata lain, kita bebas, kita bisa berbuat apa saja, tetapi kita memilih untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang justru membuat kita jatuh dalam banyak pencobaan atas kemauan kita sendiri, atas penundukan diri kita kepada Tuhan. Di sini pesan yang kedua, bagaimana kita mengawali dengan baik, menjalani dengan baik, dan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik adalah berlatih setiap hari, belajar setiap hari, meminta hikmat dari Tuhan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan bukan hanya itu, tapi kita harus tahu ada batasan, ada rules yang harus kita hormati. Ada hal-hal yang berguna, ada hal yang tidak berguna, yang membuat kita malah jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak memperoleh mahkota itu pada akhirnya. Itu kenapa Tuhan sediakan panduan buat saudara dan saya. Itu kenapa ada Alkitab, ada firman Tuhan, ada surat cinta Tuhan, supaya saudara dan saya sebagai kekasih hati Tuhan tidak jatuh ke lubang yang sama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman sebelum kita. Tetapi kita bisa mengulang, bahkan kita bisa menjadi lebih baik dengan cerita-cerita keberhasilan, dengan inspirasi-inspirasi yang diceritakan dalam Alkitab untuk saudara dan saya kerjakan. Dan bukan hanya inspirasi sebetulnya, karena di sana ada prinsip kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya. Ada prinsip kebenaran yang menuntun saudara dan saya untuk bisa mengalahkan segala ujian dan pencobaan di dunia ini. 2 Timotius 4 ayat 5 diulangi lagi, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dan ini yang saya ingin saudara perhatikan dengan sungguh, sabarlah menderita. Karena menguasai diri memang tidak enak. Saudara bisa beli, saudara bisa konsumsi, tetapi saudara memilih untuk tidak membeli dan tidak mengkonsumsinya. Gak mudah. Bukan perkara yang mudah. Dan seringkali pada waktu kita belajar menguasai diri, itu penderitaan. Penderitaan bagi daging kita tentunya. Kita tahu tidak boleh makan gula terlalu banyak.
Tapi pada waktu kita melihat satu donat coklatnya meleleh, kayaknya mengkilap begitu dan aduh, kalau nggak dimakan kok sayang. Kita bisa saja ambil, kita mungkin punya uang untuk beli, tetapi kita memilih untuk menundukkan diri kepada tuntunan Tuhan bahwa wah, saya sudah terlalu banyak makan gula hari ini, saya harus berhenti, saya harus bilang enggak. Gampang, menderita sekali sudah. Pada saat orang lain bisa menipu temannya untuk bisa dapatkan keuntungan lebih, kita mungkin juga bisa, bahkan mungkin kita bisa lebih baik menipu dari mereka. Tipuan kita mungkin lebih yahud dari mereka. Tapi kita memilih untuk tidak lakukan itu. Kita lihat teman kita nyontek, nyontek. Mungkin kita punya strategi nyontek yang lebih jago. Tapi kita tahu kita sudah dimerdekakan dari dosa, bukan untuk merdeka berbuat dosa, tetapi kita memilih untuk tunduk pada rencana Allah, untuk mengalami mahkota yang kekal itu. Dan kita memilih untuk, saya tidak mau, saya mau hidup lebih baik, saya mau hidup memuliakan Tuhan. Dan seringkali itu berarti bahwa kita harus menderita secara daging. Saudara, batasan-batasan ini harus kita hormati. Batasan-batasan ini harus kita baca, harus kita mengerti. Jadi sebagai orang percaya, betapa penting kita baca firman tiap hari. Karena itu buku panduan kita. Kalau saudara beli satu barang, saudara lebih tertarik untuk menyimpan buku garansinya ketimbang buku panduannya. Betul? Saudara nggak peduli kalau buku panduannya hilang, tapi saudara lebih peduli kalau buku garansinya hilang. Padahal saudara tahu, buku panduan tidak kalah penting dari buku garansi. Karena di sana saudara menemukan cara bagaimana mengoperasikan dengan baik, bagaimana cara mengatasi permasalahan dengan gadget atau alat yang saudara beli. Tapi sekali lagi, manusia menganggap remeh panduan. Itu kenapa banyak manusia hidupnya rusak. Dan pada saat dia sudah tidak bisa memperbaiki lagi, bukannya dia membuka buku panduan, tetapi dia menyerah dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, menguasai diri tidak mudah. Tapi kalau kita menguasai diri dengan baik, menghormati batasan-batasan yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya, saya percaya, saya berdoa, setiap jerih lelah kita tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10, dengan cepat kita membacanya di sana. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang, saudara, memperoleh apa yang patut diterimanya. Sekali lagi, memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sekali lagi, berlatihlah, berjuanglah, bersiaplah dengan baik, persiapkan dirimu dengan baik, dan ikuti aturan mainnya. Tuhan pencipta kehidupan ini, Dia sudah memberikan buku panduan buat saudara dan saya. Baca dengan baik, dengar dengan baik, dan bukan hanya dengar dan saudara baca, tapi lakukan dengan baik. Maka saudara dan saya akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Di ayat yang terakhir kita akan bahas pada hari ini, ayat yang ke-26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi pesan yang terakhir hari ini adalah fokuslah pada tujuan. Sekali lagi saya ulangi, fokuslah pada tujuan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah berlari. Hari ini kita pun tidak menyerah dengan setiap tantangan yang terjadi dalam hidup kita. That's good, itu sesuatu yang bagus. Karena kita menyadari bahwa hidup ini pertandingan, kita mau berhenti mengeluh, kita berhenti berkeluh kesah, kita berhenti mengasihani diri, karena memang ada pertandingan yang harus kita taklukkan. Ada tantangan yang harus kita kalahkan. That's good. Kita juga mulai menyadari bahwa saya harus berlatih untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ada proses yang Tuhan izinkan kita belajar dari keberhasilan maupun kegagalan kita. That's good, itu sesuatu yang baik juga. Dan kita menguasai diri, ada hal-hal yang kita tahu, mulai belajar firman, mulai mengerti firman, mengikuti panduan Tuhan. Oh ternyata ini nggak baik, ini baik, ini berguna, ini tidak berguna.
ini tidak bermanfaat, ini bermanfaat. That's good, itu luar biasa baik. Kalau saudara mulai bisa lakukan itu, saudara, saya percaya kita bukan hanya mengawali pertandingan ini dengan baik, kita akan menjalannya dengan baik. Tapi jangan lupa untuk mengakhiri dengan baik. Saudara juga perlu fokus pada tujuan. Orang yang tidak fokus pada tujuan, mereka akan mengalami dua. Yang pertama, menyimpang. Yang kedua, tidak bertahan. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama menyimpang, yang kedua tidak bertahan. Kalau saudara tidak fokus lagi, dengan kata lain kalau tidak fokus berarti kabur, itu saudara tidak akan bisa menentukan lagi mana yang jelas itu di mana. Saudara kabur. Apa yang sedang coba saya sampaikan, kalau seseorang pandangannya kabur, dia tidak tahu lagi harus menuju kemana persisnya. Maka apa yang terjadi, saudara? Menyimpang. Menyimpang dari tujuannya. Kenapa? Sekali lagi, karena tidak fokus. Kabur. Pandangannya kabur, dia tidak tahu lagi mana titik yang harus dia tuju. Maka besar kemungkinan pada waktu kita tidak fokus lagi dengan tujuannya, kita akan menyimpang dari tujuan. Seperti halnya orang sedang lari maraton, kalau dia tidak fokus dengan garis finishnya, dia tidak tahu tujuan akhirnya. Misalnya tujuan akhirnya ada di kota A, dia bisa saja nyampe di kota C. Kenapa? Tidak fokus. Pandangannya kabur, dia sudah tidak tahu harus melangkah kemana. Akhirnya pada waktu dia berlari, bisa saja yang lain semua belok kanan, dia malah balik belakang. Kenapa? Tidak fokus. Nah, orang tidak fokus bukan hanya menyimpang. Ya, orang kalau menyimpang tentu dia tidak akan finish. Dia tidak akan mencapai garis akhir dan mendapat mahkota, betul? Tapi bukan hanya menyimpang, saudara. Tetapi orang yang tidak fokus, dia akan gagal bertahan. Dia tidak akan bertahan. Seperti tadi saya katakan, kalau fokusnya sudah pada kakinya yang sakit, dia berlari, kok kakiku sakit ya, kok kakiku sakit ya, kok kakiku sakit ya. Saudara, apa yang menjadi fokus seseorang, itu akan menguasai hidupnya. Apa yang saudara lihat setiap hari, apa yang saudara pikirkan setiap hari, itu yang akan menjadi dunia Anda. Kalau hari ini yang Anda pikirkan masalah, pandemi, COVID-19, takut, itulah dunia Anda. Benar di kanan kiri kita hari ini sedang terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Benar di hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit, saudara. Semua orang merasakan hal yang sama. Tetapi kalau fokus kita kepada hal itu, saudara, besar kemungkinan akhirnya kita tidak bertahan. Dan orang yang tidak bertahan tidak akan mencapai garis akhir juga. Orang yang tidak bertahan tidak akan mencapai mahkota kemenangan. Mereka tidak akan memperoleh mahkota itu. Jadi betapa pentingnya Tuhan mengingatkan saudara dan saya, bukan hanya untuk saudara dan saya berlari, bertanding, bukan hanya saudara berlatih menjadi lebih baik setiap hari, bukan hanya saudara dan saya menguasai diri dengan baik, mengekang diri, melawan kedagingan kita. Tetapi Tuhan juga mengingatkan fokus dengan tujuanmu. Lukas pasal 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Dengan kata lain, saudaraku, saudara dan saya tidak akan menerima mahkota, tetapi justru pukulan. Kenapa? Karena kita tidak memahami fokusnya dengan benar. Kehendak Tuhan itu sebetulnya apa? Saudara diciptakan di muka bumi ini. Saudara lahir di dunia ini. Saudara ada yang bekerja jadi kontraktor, ada yang bekerja jadi marketing, ada yang bekerja menjadi sales, ada yang bekerja menjadi tukang sapu di jalan, ada yang bekerja menjadi pegawai rumah tangga. Apapun yang saudara kerjakan, apa sih sebetulnya inti dari yang kita kerjakan di muka bumi ini? Mari kita lihat Roma 8 ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulangi sekali lagi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara dan saya punya tujuan hidup di muka bumi ini untuk belajar makin hari makin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah. Makin menjadi serupa dengan yang kita sembah, makin menjadi serupa dengan Tuhan junjungan kita. Itulah tujuan saudara dan saya. Kenapa kita bekerja adalah supaya dalam proses yang terjadi dalam pekerjaan kita memilih, kita menundukkan diri pada buku panduan firman Allah untuk menjadi semakin serupa, memilih untuk mengambil keputusan seperti yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya, supaya kita mengalami hidup yang baik bukan hanya di sini tetapi sampai pada kekekalan. Nah, saudara, bukan hanya itu, saudara. Ditegaskan lagi dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Saudara, makan, minum adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Dengan kata lain, ini bicara aktivitas saudara setiap hari. Baik sebagai pekerja, orang tua, anak, mantu, mertua, pelajar, university student atau yang lainnya lagi. Sehari-hari yang saudara lakukan, Alkitab berkata, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, supaya saudara semakin menjadi seperti Tuhan, serupa dengan gambaran Dia, mengalami kemajuan setiap hari. Dan kalau saudara mengalami kemajuan setiap hari, semakin serupa dengan gambaran Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ini tujuan kita diberkati, supaya saudara semakin jadi berkat. Ini luar biasa sekali. Mari kita fokus dengan tujuan ini. Mari kita fokus mengejar hal ini. Mari kita fokus menyelesaikan kehendak Tuhan ini bagi kita. Bahwa kita mau tiap hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebahagiaan bukan hanya di muka bumi ini, tapi sampai kepada kekekalan. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Ayat yang terakhir saya ingin buka buat saudara. Ibrani 10 ayat 35. Jangan kamu lepaskan kepercayaan. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, fokuslah pada upah yang menanti di depan. Karena kita tahu bahwa segala jerih lelah kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia, ada tantangannya. Ini pertandingan, tadi sudah diingatkan di bagian yang pertama. Dan pada waktu kita menguasai diri, memang seringkali itu berarti penderitaan bagi daging kita. Tapi segala jerih lelah kita, ada besar upah yang menantinya. 3 pesan firman Tuhan pada hari ini kiranya menguatkan saudara dan saya untuk setiap hari bertanding. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh, jangan sedikit-sedikit kita ingin menyerah, jangan sedikit-sedikit stres, depresi. Karena ini pertandingan yang harus kita hadapi. Jangan selalu berkata, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa ada saja. Saudara, seperti halnya orang lari maraton, ada saja yang bisa dihadapi di sepanjang perjalanan itu. Saudara juga ingat pesan firman Tuhan hari ini, berlatihlah untuk jadi lebih baik setiap hari. Berlatihlah untuk menyelesaikan yang terbaik yang menjadi tanggung jawab Anda. Dan dalam perjalanan itu kita harus menguasai diri, ikuti aturan main. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada yang bisa kita beli, tapi kita tahu mungkin itu kurang bermanfaat hari ini, belum perlu mungkin hari ini. Kita harus belajar menahan dan menguasai diri. Karena orang yang bisa berkata cukup dengan hidupnya akan mengalami kebahagiaan. Dan tidak berhenti di sana, supaya saudara tidak menyimpang dari kemauan Tuhan, supaya saudara tidak kemudian tidak bertahan dan pada akhirnya tidak melihat garis finish. Saudara dan saya harus fokus pada tujuan yang Tuhan tentukan. Bukan hanya untuk pelayanan, main gitar, senang-senang sama teman-teman di gereja, kumpul-kumpul persekutuan, bukan. Saudara dan saya ditentukan Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Dan itu adalah semata-mata supaya saudara diberkati, saudara mengalami hidup yang baik. Dan tidak berhenti di sana, supaya saudara bisa makin jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita. Seperti halnya lari maraton, kita butuh ketahanan dan kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Kiranya pesan firman Tuhan ini menguatkan kita, sehingga kita mengawali, menjalani, dan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Saya mengajak kita semua tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hidup ini ibarat lari maraton. Bukan hanya kecepatan yang diperlukan, tetapi ketahanan untuk boleh tetap berlari, berlatih setiap hari, menguasai diri, dan fokus pada tujuan akhir. Tolong kami yang lemah ini, supaya setiap hari kami menjadi lebih baik, supaya setiap hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, mengenal Engkau secara pribadi, menyembah Engkau dalam keagungan-Mu, dan menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu, sehingga setiap hal yang kami lakukan adalah untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, hidup kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memimpin engkau bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tetapi sampai akhir pertandingan imanmu engkau selesaikan dengan baik. Kiranya oleh kekuatan Tuhan engkau akan dimampukan, engkau akan dikuatkan setiap kali engkau mengalami kelemahan, kelesuan, ketidakmampuan. Sungguh di dalam Dia kita sanggup menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atasmu. Amin.